pasti tidak sia-sia. Seperti kata firman-Mu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Dan itu pagi hari ini sejak kami tadi melangkahkan kaki dari rumah kami ke tempat ini, kami telah menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami telah menjadi orang-orang yang akan mengalami Tuhan. Bahkan ketika umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah sedang mengarahkan hati kepada Tuhan, mereka juga boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk persekutuan hari ini, dan kami bersama-sama merendahkan hati kami, membuka hati kami dan pikiran kami untuk benih kebenaran firman Tuhan dibagikan, dan biarlah Engkau dengan cara-cara yang khusus Tuhan Roh Kudus memberkati kehidupan kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Bersyukur kita katakan amin. Tuhan berkati, dan silahkan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom ya. Damai sejahtera Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini untuk berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, perkenalkan nama saya, karena saya waktu itu beberapa tahun lalu datang di tempat ini sore hari, mungkin tidak terlalu banyak yang sempat hadir, jadi kesempatan ini saya pakai memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Gideon Rusli. Saudara sekalian, saya dari kota Salatiga, Jawa Tengah, dekat Semarang ya. Saya hadir bersama dengan istri saya, Ibu Lia. Menikah sudah 21 tahun ya, dan puji Tuhan kami diizinkan Tuhan berduaan. Saudara sekalian, tidak ada anak, jadi kami cukup bebas pergi kemanapun. Saudara sekalian bisa berduaan, saya dengan istri saya. Kami sekarang melayani sebagai gembala jemaat sudah 20 tahun, saudara sekalian, di GBI Jalan Hasanuddin 3B Salatiga, atau kalau Anda cari di medsos itu kami namakan lokasi kami Battle Area Salatiga, Battle Area Salatiga, saudara sekalian. Dan bersyukur sekali lagi Tuhan Yesus mempertemukan kita hari ini. Terima kasih Pak Yunata dan Ibu, Pak Gembala dan Ibu yang memberikan kesempatan indah. Ini kali kedua saya di tempat ini untuk berbagi firman Tuhan. Nah, hari ini Pak Gembala bilang bahwa tema kita masih seputar kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu izinkan saya membagikan firman Tuhan ini, yaitu tentang bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kita ya. Apakah yang hadir agak ketutupan sama badan saya gede ini? Kalau saya ketutupan, saya geser ke kiri sedikit, begitu? Setuju ya? Oke, setuju ya. Jadi saya geser sedikit supaya Anda bisa ikut. Oke, cukup sini ya. Nanti itu kalau bisa diatur ya. Jadi saudara-saudara, malah saya sekarang nutupi yang sebelah sana ya. Bagaimana kalau saya khotbahnya di bawah saja selesai? Jadi saya ke kanan ke kiri juga nutupi. Saya harap Anda bisa. Kenapa saya senang pakai presentasi? Supaya kalau saya ngomong terlalu cepat, Anda bisa ikuti presentasi sehingga Anda tidak kehilangan firman Tuhan. Kita buka Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan dengan cepat. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 buat Anda. Yang dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Yohanes 20 ayat 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ayat 4. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin ya. Saudara-saudara sekalian,
kita akan belajar hari ini tentang bagaimana kita mengalami kuasa Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, kita kalau belajar dari Yohanes 20, multimedia bisa naik ke atas ya. Nanti kalau saya next baru saya ikuti saya turun. Oke, ini bolehlah ya. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 29, saudara, sorry tayangannya mungkin agak terpotong ya. Jadi di sini dalam Yohanes 20 itu ada 4 perikop, saudara sekalian. Ya, 4 perikop ini ayat 1 sampai 10 cerita tentang Petrus dan Yohanes. Ayat 11 sampai 18 cerita tentang Maria Magdalena. Ayat 19 sampai 23 cerita tentang murid-murid Yesus yang sedang ketakutan. Ayat 24 sampai 29 itu cerita tentang Thomas yang tidak percaya kalau ketemu Tuhan, belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang ingin saya bagikan adalah demikian, saudara-saudara sekalian. Yohanes 20 ini mencatat 4 kisah, 4 perikop tentang 4 orang, 4 kelompok yang hari itu berjumpa dengan Yesus Kristus dalam kebangkitannya. Tetapi saudara-saudara sekalian, sayangnya mereka mengalami halangan untuk menikmati kuasa kebangkitan Yesus. Mereka terhalang untuk menikmati kuasa kebangkitan Yesus. Nanti kita akan lihat dalam 4 kisah ini bagaimana mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi seolah-olah mereka tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, ya, tidak mengalami saudara sekalian pekerjaan Tuhan yang sudah bangkit dari kematian bagi hidup mereka, saudara-saudara sekalian, ya. Dan ini juga bisa terjadi dalam hidup Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita merenungkan tentang kuasa kebangkitan Yesus, ini bicara tentang kuasa mujizat dan kuasanya di dalam hidup Anda dan hidup saya, yang harusnya Anda dan saya bisa alami. Tapi seringkali kadang-kadang kita tidak mengalaminya dalam hidup kita, saudara sekalian. Nah, kenapa kita belajar dari Yohanes 4 ini? Ada 4 kisah dengan 4 poin, dengan 4 cerita yang saya berdoa, kita berdoa bisa mengajar hati dan pikiran kita, sehingga pada hari-hari ke depan kita tidak terhalang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Artinya Tuhan bekerja dengan mujizat dan kuasanya dalam hidup Anda dan hidup saya. Mari kita lihat 4 hal ini, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, mengapa murid-murid Yesus gagal mengalami kuasa kebangkitan Tuhan? Yang pertama dari catatan Alkitab bilang bahwa mereka gagal mengalami kuasa kebangkitan Tuhan sebab mereka tidak paham firman Tuhan. Mereka tidak paham firman Tuhan. Saudara, dalam Yohanes pasal 20 ayat 8 sampai 9 tadi yang kita baca, boleh ditampilkan sekarang ya. Dikatakan tadi, saudara sekalian, ketika hari di mana Yesus pagi itu bangkit, saudara sekalian, ya, murid-murid wanita lebih dulu sudah pergi ke kubur, saudara, dan mereka melihat bagaimana batu kubur telah bergeser. Dan saudara sekalian, kemudian murid-murid wanita pulang lari-lari memberitahu Simon Petrus dan juga Yohanes. Dan kemudian 2 saudara ini menyusul pergi menuju ke saudara-saudara ke kubur Tuhan. Dan apa yang terjadi hari itu bahwa mereka tidak langsung, bahasanya orang Jawa, serta-merta itu mengerti, atau bahasa orang Jawa tidak langsung mudeng bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka masih, saudara, bertanya-tanya, mereka masih bingung-bingung, mereka masih gak yakin, gak pasti, gak pede apa yang terjadi, saudara. Dan ketika kita lihat ayat Yohanes 28 sampai 9, problem pertama hari itu kenapa mereka tidak berhasil mengalami kuasa Yesus yang telah membangkitkan Yesus atau kuasa kebangkitan Yesus, karena mereka tidak paham kepada firman Tuhan. Ayat 8-9 tadi berkata, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ayat 9, kalau Anda bisa baca bersama dengan saya, katakan 2-3. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka belum mengerti isi kitab suci, saudara-saudara sekalian. Mereka memang bersama dengan Yesus 3,5 tahun.
Mereka memang sudah dengar Yesus bilang 4 kali, aku akan mati, tapi aku akan bangkit. Bukan sekali loh, bukan 2 kali, 4 kali Yesus bilang. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yesus bilang tentang firman-Nya, Yesus bilang tentang rencananya, Yesus bilang tentang kehendak dan kemauannya. Tapi pada akhirnya, toh mereka ketika Yesus bangkit, mereka gak langsung yakin, gak langsung percaya, atau dengan kata lain, mereka tidak langsung menikmati kuasa kebangkitan Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Kenapa masalahnya? Karena mereka tidak paham dengan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, jemaat di GBI Bukit Sion yang diberkati Tuhan ini, saya ingin berbagi pagi ini. Kalau kita rindu mengalami kuasa kebangkitan Yesus, berapa banyak yang rindu mengalami kuasa Tuhan dalam hidup Anda? Boleh angkat tangan dan lambai-lambaikan tangan kita. Saudara sekalian, puji Tuhan ya. Silakan turunkan tangan. Kalau kita rindu mengalami kuasa Tuhan di hidup kita, saudara sekalian, hal yang pertama yang perlu kita kerjakan dan pastikan terus adalah kita perlu punya pemahaman akan firman Tuhan untuk nanti dilakukan, sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Anda dan saya. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana membangun pemahaman firman Tuhan? Next ya, ada 4 hal, nanti tolong dikeluarkan satu-satu ya, media pelan-pelan ya. Media jangan ngebut, ikut saya ya. Jadi yang pertama, saudara sekalian, kalau kita belajar dari Yakobus 1 ayat 19-25, cara kita membangun pemahaman firman Tuhan, yang pertama adalah dengan cara menerima firman di hidup kita. Menerima firman dengan cara bagaimana, Pak? Dengan cara sebaik-baiknya. Bukankah kita pernah dengar Yesus kasih perumpamaan tentang seorang penabur? Yang pernah dengar perumpamaan itu, katakan amin, saudara sekalian ya. Perumpamaan seorang penabur. Ada orang menabur, saudara sekalian, benihnya jatuh di 4 macam tanah. Yang satu jatuh di jalan, yang satu jatuh di tanah berbatu-batu, yang kedua jatuh di tanah semak duri, yang keempat jatuh di tanah yang baik. Saudara sekalian, ternyata menerima firman Tuhan itu adalah langkah penting untuk kita membangun pemahaman firman Tuhan. Maksudnya bagaimana, Pak Gideon? Simpel-simpel saja, saudara sekalian. Waktu Anda mendengar firman Tuhan seperti ini, pastikan Anda menerima firman Tuhan dalam kondisi yang paling baik. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Paling baik bagaimana? Nggak ngantuk-ngantuk, betul nggak? Kalau ngantuk tidur aja di rumah, jangan ke gereja. Yang setuju katakan amin ya. Oh, gampang. Nah, kalau ke gereja terus ngantuk, dengan firman Tuhannya apa? Halo? Ya. Kita bantuan khotbah sampai berbuih-buih, berbusa-busa. Pulangnya ditanya khotbahnya apa? Nggak tahu itu tadi. Aku cuma waktu terakhir, Pak Pendeta, mari katakan amin. Nah, saya baru bangun, katanya. Wah, ngaco banget. Selama firman Tuhan tidur, nggak dengarkan firman Tuhan. Maka buat apa Anda ke gereja? Halo? Mending Anda di rumah saja, memang tidur. Saudara sekalian, ini kalau kita mau mikir jujur. Makanya menerima firman Tuhan harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Malam ya, Sabtu malam tidur, jangan terlalu malam. Minggu pagi pergi ke gereja, siap, seger, sudah mandi. Bahkan kalau perlu saya usulkan, Anda duduk di sana sambil bawa catatan. Kalau nggak bawa catatan nggak apa-apa. Nanti materi khotbah ini dibagi ke jemaat, dipelajari lagi. Jadi Anda dengan firman Tuhan tidak langsung lupa, tapi Anda bisa nangkap firman Tuhan. Karena setelah menerima firman Tuhan, langkah kedua yang perlu dilakukan adalah next, merenungkan firman Tuhan supaya bisa paham firman. Jadi firman Tuhan itu memang nggak bisa sekali dengar. Yang setuju katakan amin ya. Makanya kenapa ya? Karena memang harus diulang. Kalau memang satu kali dengar dan beres, tidak ada kitab ulangan. Kitab ulangan itu adalah kitab untuk mengingatkan kita tentang apa yang telah kita dengar. Kira-kira demikian. Jadi Bapak Ibu, saya dan Anda juga harus dengan sukacita belajar ya. Makanya di komsel-komsel di GKS ya, kelihatannya GKS di sini hidup, puji Tuhan. Ya, saya nggak tahu bahan apa yang dipakai, tapi mungkin salah satu bahan yang bisa dipakai adalah khotbah hari Minggu, dibicarakan di komsel lagi, diingat lagi, dan dicari saudara sekalian bagaimana next untuk melakukannya ya. Jadi
menerima firman, merenungkan firman, dilakukan firman, aplikasinya kita tambah paham, lalu baru next firman Tuhan itu dibagikan lebih jauh kepada saudara-saudara seiman. Ini 4 langkah saudara untuk kita bisa memahami firman Tuhan di dalam hidup saya dan hidup Anda, sehingga kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus di dalam hidup kita. Saudara, saya kasih contoh saja sederhana. Mungkin kita telah mendengar, ini contoh, kita belajar firman Tuhan, mungkin tentang menabur dan menuai, contohnya demikian. Tapi berapa banyak kita tidak mengalami kuasa Tuhan di dalam peristiwa menabur dan kemudian menuai. Kenapa? Karena kita nggak paham firman. Setiap kali kita dengar urusan menabur, dengan cepat hati dan pikiran kita nantang firman. Dengan cepat hati dan pikiran kita ngomong begini, kalau orang Jawa ya, duit meneh, uang lagi. Kapan toh gereja nggak ngomong uang, saudara sekalian? Kebenarannya adalah bahwa ketika firman Tuhan disampaikan dan ketika Anda belajar memahami tentang menabur, menuai, pada akhirnya ketika Anda menerima, merenungkan, melakukan firman, saudara, dan ketika diberkati, berkat itu datang dalam hidup Anda sendiri, bukan hidup para pendeta, saudara sekalian. Jadi kadang-kadang orang nggak bisa paham, karena ketika diajar, ya, saudara sekalian, mereka terus menantang firman Tuhan. Jadi ketika semua orang merasakan berkat menabur, menuai, berkat menabur, menuai, kita seolah-olah mungkin nggak ngalami. Kok saya nggak ngalami? Nah, mungkin ada banyak hal. Bukan sekedar tindakan menabur, sikap hati dalam menabur juga penting. Pernah baca nggak Alkitab ini contohnya? Tuhan memberkati orang yang menabur dengan apa? Katakan 2-3, sukacita. Ini kalau saya di jemaat saya ya, saya bilang begini, Anda mau nabur, Anda nggak sukacita, stop, nggak usah ngasih uang. Berhenti, nggak usah ngasih uang ke gereja. Tuhan tidak miskin, Tuhan tidak kere. Kalau kamu ngasih taburan kepada Tuhan, hatinya mangkel karena sungkan, mending baik stop. Sebab Alkitabnya bilang Tuhan memberkati orang yang menabur dengan apa? Katakan 2-3, sukacita. Jadi kalau Anda nabur lalu ngomel-ngomel, nah jangan-jangan itulah sebabnya Anda menabur dan tidak menuai. Ada banyak prinsip Alkitab yang seharusnya perlu kita belajar walaupun perlahan, sehingga kita bisa menjadi orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan di hidup kita. Nah, kembali kepada firman Tuhan, apa yang terjadi di hidup murid-murid hari itu? Hari itu mereka tidak paham dengan firman Tuhan. Kalau Anda lihat contoh lain di kitab Lukas 24, kisah 2 orang murid yang menuju ke Emmaus, saudara sekalian. Hari itu mereka juga terhalang. Terhalang apa, Pak Gideon? Terhalang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan yang terjadi di depan mata mereka. Alkitab bilang mereka jalan ke kota Emmaus, Yesus datang nyamperin mereka, jalan sama-sama, nggak paham mereka itu siapa. Mata mereka nggak bisa lihat Yesus sama-sama mereka. Yesus yang sudah bangkit, bukan Yesus yang mati. Yesus yang sudah bangkit jalan sama mereka, tapi mereka nggak paham itu Yesus. Apa sebab? Ya, kalau nanti Anda baca di Lukas 24 bahwa kemudian Yesus bilang begini, Yesus menjelaskan kitab suci sehingga mereka paham, dan ketika kitab suci, Alkitab firman dijelaskan, hati mereka berkobar-kobar, baru kemudian mereka bersekutu dengan Yesus, baru matanya terbuka, tapi Yesus hilang dari hadapan mereka. Apa yang kita belajar? Banyak orang Kristen pergi ke gereja tapi gak ngalami kuasa Tuhan. Kenapa? Jawabannya tidak paham firman Tuhan. Memang mungkin firman Tuhan tidak cukup mudah dipahami. Itulah sebabnya kita harus punya kerinduan belajar. Makanya setiap datang ke gereja dengan hati siap menerima berkat firman Tuhan, siapapun yang membagikannya, hamba Tuhan yang terkenal, Anda tetap siap dengan terima firman Tuhan. Amin, saudara sekalian. Hamba Tuhan tidak terkenal pun, kalau diizinkan Pak Yonatan berdiri sini, hatimu tetap harus terbuka kepada Tuhan. Karena yang penting bukan hamba Tuhannya, yang penting adalah firman Tuhan.
Saudara, kalau Anda jaga hidup Anda begini terus, maka Anda akan terus terima firman Tuhan, apalagi tambah masuk GKS. Rajin di GKS, ya jangan bolong-bolong. Ini nggak ada pesan dari Pak Yonatan Sulianto. Tapi di gereja kami di Salatiga, kami giat dengan komsel. Memang setahun lalu sempat komsel kita down gara-gara pandemi COVID. Tapi begitu Februari, kalau di gereja kami Februari kita selalu bicara komsel. Sudah mungkin 10 tahun, selalu. Jadi artinya selalu itu saya kalau berdiri di mimbar 4 minggu, saya 4 minggu ngajar tentang komsel. Dan kemudian mulai bergerak. Kita ada sekitar 83 komsel dan mulai aktif bergerak lagi. Belajar lagi firman Tuhan di dalam kelompok sel, belajar lagi. Dan kemudian melakukan dan kemudian membagikan. Maka saudara sekalian, kita akan bisa menikmati kuasa Tuhan atau kuasa Tuhan yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Yang kedua, apa yang menghalangi murid-murid hari itu terhalang mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Yang kedua adalah tentang kesedihan, saudara. Sesuai yang dicatat Yohanes 20 ayat 11 sampai 13. Nah, kita lihat di sana adalah kisah kedua Maria. Apa yang Maria alami, apa yang Maria jalani sehingga dia terhalang mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Ini kata Yohanes 20 ayat 11 sampai 13. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur 2 kali ya, dan tampaklah olehnya dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya untuk ketiga kalinya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Ya, saudara-saudara sekalian, kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, itu kemudian Yesus datang di depan Maria. Yesus yang bangkit ada di depan Maria. Tapi Maria nggak kenal. Apa nanti ditulis Alkitab? Yesus sekali lagi ngomong, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ditulis sampai 4 kali, 3-4 kali. Menangis, 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 menangis. Lambang apa ini? Gambaran orang yang tidak mengalami kuasa Yesus sebab isinya hidup cuma kesedihan yang terus menerus, yang diizinkan menekan dalam hidupnya, sehingga saudara-saudara sekalian, dia tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Dalam kasus Maria, Yesus di depan matanya pun dia nggak kenal. Di ayat 15, Yesus di depan matanya persis, ayat 14-15. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kata Alkitab dicatat, Maria menyangka Yesus adalah penjaga taman. Kebangetan ya, biasa kumpul sama Yesus, tapi sekarang Yesus sudah bangkit, tapi karena matanya cuma penuh air mata. Mungkin keluar air mata, air hidung, saudara, air mulutnya semua keluar. Pokoknya sedih. Dan itu yang membuat dia akhirnya tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Di hidup kita, saudara sekalian, hal demikian juga bisa membuat kita terhalang mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Ada di antara kita yang ketika masalah datang, ya saudara sekalian, ketika masalah datang itu memang, kalau orang Jawa Tengah sana punya kata itu orama itu, maksudnya ya wajar lah kalau orang punya masalah itu sedih. Tapi sekarang yang perlu dipikirkan, bagaimana Anda mengatasi kesedihan itu, bukan tinggal dalam kesedihan yang terus-menerus. Maria, problemnya hari itu adalah dia sedih, menangis, dan terus menangis, diliputi kesedihan, begitu lupa, sehingga bahkan ketika Yesus hadir di depan matanya, dia tidak bisa mengenalinya. Saudara sekalian, kalau hari ini Anda mungkin atau ke depan atau waktu lalu Anda telah mengalami masalah, kami mendorong sesuai firman Tuhan, belajar mengatasi kesedihan dalam hidup Anda. Yang setuju katakan amin.
kesedihan itu bisa datang kapan saja. Apalagi dengan situasi pandemi COVID ini ya, kita tiba-tiba bisa mengalami orang yang kita kasih, kita hormati meninggal dunia. Di jemaat kami yang tercatat katanya meninggal karena COVID itu minimal yang saya tahu 3 saudara sekalian ya. Dan itu memang mengejutkan ya, keluarga tidak siap. Saudara tahu-tahu diizinkan Tuhan pulang, sedih saudara sekalian, sedih ya. Tapi kita belajar menguatkan saudara-saudara seiman ya. Bukan tidak boleh berduka cita, kata 1 Tesalonika 4 bahwa kalau berduka cita jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena kita punya pengharapan dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, ketika kita mengalami kesedihan seperti ini, kita harus bisa mengatasinya. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, next ya. Cara mengatasinya yang pertama, next, belajar fokus kepada Yesus. Belajar fokus kepada Yesus. Kalau Anda baca dalam ayat 16 dalam bahasa Indonesia, itu saya bilang begini, Maria hari itu dibentak sama Tuhan Yesus. Karena kalau Anda baca teksnya di bahasa Indonesia, tulisannya Maria dikasih tanda pendung, tanda seru. Kalau Anda pergi belajar di sekolah, tanda seru artinya nada yang disampaikan lembut atau tegas kira-kira. Kira-kira Yesus manggilnya begini, Maria atau Maria. Yang pertama atau yang kedua? Halo? Yang kedua. Kalau saya baca bahasa Indonesianya, dikasih tanda pendung, itu artinya tanda seru. Artinya Yesus tegas, Maria. Jadi Maria dalam keadaan nangis, tidak kenal Yesus. Lalu Yesus berhadapan dengan Maria. Yesus bilang, Maria, tegas. Saya percaya itu nada tegas, dikasih tanda seru. Artinya Yesus pengen menarik perhatian Maria dari kesedihan yang melingkupi hatinya, dan sekarang mulai memandang kepada Yesus, mulai fokus kepada Yesus, wajahnya diarahkan kepada Yesus. Dan begitu pandangan Maria diarahkan pada Yesus, maka cara mengatasi kesedihan yang kedua, next, adalah mulai mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Kalau Anda baca dalam ayat 16-17, setelah Yesus berkata, Maria tahu akhirnya itu Yesus yang sudah hidup di dekat dia. Alkitab berkata dia menjawab, Rabuni. Dan kemudian Yesus mulai menyampaikan perkataan-perkataan firman-Nya. Saudara-saudara sekalian, ini sharing. Saya nggak tahu di hidup Anda bisa datang kesedihan kapanpun. Sekarang kita nggak sedih, dijauhkan Tuhan kiranya. Tapi bukan tidak mungkin beberapa waktu lagi kita bisa sedih. Ya, sedih macam-macam. Kita mungkin ditipu oleh orang, kita mungkin saudara sekalian mengalami orang yang kita kasih meninggal dunia. Kita sama sekali tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Tapi saudara sekalian, jika kesedihan itu datang, ini yang Tuhan ajar. Mulai belajar fokus kepada Tuhan Yesus di hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mulai lebih banyak mengarahkan ya. Tadi pemain keyboard kita yang pinter itu ada di mana ya? Satu mau anaknya Pak Yunatan yang nomor 1 atau yang nomor 3, sama-sama silakan ya. Ada nak main kesini nak ya. Maksudnya aku main nyanyi ya. Kalau kamu gak maju, aku duduk main keyboard sendiri. Puji Tuhan masih bisa main keyboard. Terima kasih nak ya. Sedang duduk sama suami tercinta. Suami, saya pinjam dulu ya, istrimu ya. Maksudnya main keyboard ya. Nada E ya. Saudara sekalian, kalau kita lagi sedih, kita bisa mengarahkan hidup kepada Tuhan dan berkata, Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, sekali lagi katakan, ku pandang wajah Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
wajahmu. Artinya arahkan pandangan kita kepada Yesus. Jangan kepada perkara kesedihan, suami yang meninggal, istri yang meninggal, bisnis yang sedang tidak berjalan sebagaimana mestinya, pekerjaan yang mungkin sedang terancam, ya. Saudara sekalian, masa pandemi ini macam-macam masalah kita alami. Tapi hari ini kalau kita mau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, dan dalam kasih Tuhan Yesus kita bisa mengalami kuasa kebangkitannya. Yang setuju katakan amin. Pandang Yesus. Terus kalau sudah fokus sama Yesus, gimana Pak Gideon? Mulai tanya, ada enggak Tuhan firman-Mu buat situasi ini? Ada enggak? Mungkin ada bisa bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Iya, ini saya Pak. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan, katakan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, sekali lagi katakan, firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi kalau sudah fokus sama Tuhan Yesus, nomor 2 sekarang mulai tanya, Tuhan firman-Mu apa nih buat situasi saya? Begitu Maret tahun lalu, kita semua kena pandemi. Gereja sini nggak pernah pray ya. Gereja kami disuruh tutup Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli tanggal 12 kita baru buka, dan puji Tuhan sampai sekarang tidak usah tutup lagi. Tapi di tengah situasi itu, ketika semua orang ribut dengan COVID, hati-hati loh, bahaya loh, begini loh, ya. Dan memang kita tahu itu nyata dan bahaya. Saya dorong jemaat untuk tetap bisa setia dengan protokol kesehatan, entah di gereja atau entah di mana, ya. Jadi saudara, kita saling mengamankan. Maka saya tanya sama Tuhan, hatinya sedih. Wah, kebaktian tutup situasi seperti ini, bagaimana Tuhan? Lalu hari itu saya tanya, apa firman-Mu Tuhan? Nah, puji Tuhan. Tuhan kasih Mazmur 91 ayat 9, Tuhan adalah tempat perteduhan yang kekal, ya, yang Tuhan telah Kau buat tempat perteduhan-Mu, ya. Dan sejak itu kami dapat janji secara pribadi dan juga secara jemaat, ya, akan aman dalam perlindungan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya sekarang sama istri juga aman, sudah 2 kali divaksin, makanya sekarang berani pergi ke Bali, saudara. Bukan nggak berani tadinya, tapi kita mengamankan. Saya tidak berpikir mengamankan diri sendiri, mengamankan Anda juga, supaya kita semua sehat. Jadi saudara sekalian, setelah mengarahkan fokus kepada Yesus, kemudian kita mendengarkan perkataan firman-Nya. Minta firman-Nya hari ini untuk apapun situasi Anda. Di situ aja ya Bu ya. Oke. Saudara, yang ketiga, apa yang menghalangi murid Yesus mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Yang ketiga adalah masalah ketakutan. Next. Yohanes 20 ayat 19 berkata, ya, next. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena apa kata Alkitab 23, mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, perkara ketiga yang membuat murid-murid Yesus hari itu di perikop ketiga tidak langsung mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Apa kata firman Tuhan? Takut. Kita mungkin bisa berpikir logis, ya wajar takut toh Pak Gideon, Yesus ditangkap di depan mereka, dipukuli di depan mereka, mati di depan mereka. Jadi sekarang mereka takut. Ya, bisa dikatakan wajar, tapi ya, itu juga penghalang mereka mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Maksudnya apa? Yesus sudah bangkit, mereka tidak mengalaminya secara pribadi, secara langsung, maksud saya. Karena Alkitab bilang di ayat 19, mereka dalam keadaan takut. Tapi saudara, Yesus kemudian hadir di tengah mereka dan mengatasi ketakutan yang mereka alami.
Nah, di sini langsung kita belajar poin ketiga, saudara. Next, bagaimana kita mengatasi ketakutan di hidup kita ketika itu datang, karena ini juga bisa datang. Tadi Pak Yonatan cerita, wah yang bulan kemarin Pak agak tegang. Ya, saya bisa paham ya. Saudara sekalian, saya sendiri juga beberapa kali mengalami ketegangan ya, dengan segala urusan yang terjadi setahun ini ya. Bagaimana mengatur keamanan ya, bagaimana kita harus waspada ya. Jadi saya belajar tentang COVID itu, Tuhan kasih hikmat begini, kita jangan sembrono ya, jangan terlalu nekat sembrono ya, kemudian lupa protokol kesehatan, tapi kita juga jangan ketakutan. Yang Tuhan ajar waspada di tengah-tengah, waspada, jaga-jaga terus ya, saudara, waspada dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah, saudara sekalian, ketakutan ini bisa datang, dan ketika datang apa yang harus dilakukan? Yang pertama, next, kita perlu belajar menerima damai sejahtera Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Saudara, kalau Anda lihat di dalam ayat 19 dan 21 nanti ya, maka ketika Yesus datang untuk mengurusi masalah ketakutan mereka yang hari itu menjadi problem yang eksis di depan mereka, maka Yesus berkata demikian, damai sejahtera bagi kamu. Diulangi lagi di ayat 21 oleh Tuhan, Yesus menyampaikan firman-Nya, damai sejahtera bagi kamu. Saudara sekalian, artinya apa? Lewat firman Tuhan, Yesus melepaskan damai sejahtera. Dan saya percaya ini cara kita juga, saudara, ketika Anda mungkin hari ini atau hari ke depan mengalami ketakutan. Yang pertama adalah terimalah damai sejahtera Tuhan lewat kembali firman yang Anda minta dialirkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada banyak situasi hidup Anda hari-hari lalu, mungkin hari ke depan nanti, saudara, yang bisa membuat kita sedih dan membuat kita takut. Tapi apapun situasi itu, hari ini prinsipnya adalah minta firman Tuhan. Dan kemudian saudara, setelah meminta firman Tuhan, next, kita perlu belajar melangkah dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Yesus dalam ayat 22 Yohanes pasal 20, nanti Anda baca di rumah, Yesus berkata, Alkitab berkata, Yesus sekarang menghembuskan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus kepada mereka, agar mereka mulai berjalan lebih lagi mengatasi ketakutan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, ini prinsip-prinsip sederhana, tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kita. Seringkali kita terhalang, saudara, untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus, karena kita membiarkan ini terus berkembang, membiarkan sedihnya berkembang, membiarkan takutnya berkembang, tidak belajar mengatasinya, apalagi belajar mengatasi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, situasi takut bisa datang, tapi kita harus belajar menanganinya dengan firman Tuhan. 2018 lalu, jadi itu mungkin setelah waktu di mana kami pergi ke tempat ini dan kemudian pelan, saya lupa ke tempat ini, mungkin Januari 2018 ya, mungkin saudara sekalian. September 2018, singkat cerita, sesuatu terjadi. Ibu, istri saya mengalami, saudara, pembengkakan di perut, dan ketika dokter cek itu adalah cancer, saudara sekalian. Kanker ovarium dalam jangka waktu 3 bulan, tadinya masih kecil, tiba-tiba membesar dengan cepat. Dan kemudian dokter minta ibu dioperasi karena sudah kesakitan. Jadi bukan manja, dia sudah, bahasanya orang Jawa itu pegang perut, kalau sama nunduk-nunduk itu ya, sama kesakitan, saudara, sangat sakit sekali. Dan kemudian dokter bilang cepat operasi. Saudara sekalian, ketika hari operasi, jadi ada satu tes namanya CA125, ibu itu harusnya dioperasi itu, harusnya angka normal itu 35, tapi ketika ibu dites, angkanya 1900, saudara sekalian. Lipat kali berapa itu. Jadi dokter bilang segera saja diangkat, ini sesuatu yang ganas. Dan begitu diangkat, saudara sekalian, memang ya, itu adalah sebuah peristiwa yang menakutkan. Saya ingat malam itu ibu dan saya sedang menghadapi operasi ibu besok. Kita duduk dan kemudian mungkin dia dalam keadaan sakit, kita hanya bisa berdoa. Tapi waktu itu saya bilang, Tuhan, please Tuhan, kasih firman, kasih tahu bagaimana kami menghadapi kesedihan, udah pasti sedih, kasih tahu bagaimana kami menghadapi ketakutan ini. Saudara-saudara sekalian, hari itu Tuhan ya
ada sebuah lagu yang Pak Niko nulis, mungkin nggak tahu, Nona tahu nggak ya, tapi dia nada G aja dikasih. Dia bilang begini, nada G ya. Kuatkan ya. Dia bunyinya begitu, lagu yang ditulis Pak Niko. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Jadi kami dapat firman Tuhan lewat lagu ya. Makanya Anda harus tahu lagu-lagu Kristen itu bukan sembarang lagu nyanyi-nyanyi. Yang setuju katakan amin ya. Ada firman Tuhan di dalamnya. Pak Gembala kelihatannya senang nulis lagu ya. Nyanyi itu pasti ada firman Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang hanya asik didengar, tapi ada teologinya, ada pesan firman Tuhan. Kalau Tuhan bangkitkan itu sebagai pesan bagi hidup Anda, tangkap. Dan saudara sekalian, pegang firman Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan datang dalam hidup Anda. Selesai operasi, saudara, ini saya mau saksi sebentar, saudara sekalian. Selesai operasi, dokter langsung bilang, urutan selesai operasi kanker langsung namanya kemoterapi. Langsung, dokter manapun, SOP standar operation procedure-nya adalah operasi kemoterapi. Udah umum, ya udah umum. Tapi istri saya bilang, saya nggak mau kemoterapi. Saya juga kaget, loh, kenapa nggak mau? Nanti rambutnya rontok, badannya panas, mual-mual, nggak seneng makan. Loh, tapi ini standar doa dan kemudian singkat cerita, kemudian tentu belajar tentang isu kanker yang dialami oleh istri. Akhirnya oleh tuntunan Roh Kudus, sekali lagi berdasar tuntunan Roh Kudus, kami ada 4 langkah waktu itu bagaimana mengatasi kanker ya. Saya bilang sama dia, oke, kalau gitu tiap bulan kamu harus tes CA125, angka normalnya 35. Pokoknya begitu di atas 35 harus kemoterapi, tapi begitu di bawah 35 kamu aman, tidak usah kemoterapi. Nomor 2, prinsipnya kita belajar Roh Kudus, firman Tuhan, belajar makanan sehat sebagai obat. Makanan kita selama ini cukup sehat apa tidak? Siapa suka babi di sini? Bersama saya ngacung ya Ustaz Ganyo. Tapi sebetulnya kalau makanan lebih sehat itu tetap sayur dan buah. Ibu lebih kuat itu, sayur buah. Makan babi guling yang mumpung di Bali makanlah ya. Tapi setelah itu kalau di rumah sayur buah, jus. Zaman dulu makan gado-gado cuma sayurnya, bumbu kacang nggak dimakan. Makan pecel cuma pecelnya, bumbu kacang nggak dimakan. Saya bilang, kasihan banget kamu, mau dimakan? Dia bilang enggak. Makanan sehat sebagai obat. Tapi sekarang bukan berarti ibu kendor ya, ibu atur dirinya. Kita kontrol tes CA125. Nomor 3, minuman sebagai minuman pH 7 ke atas ya. Jadi kalau air botol kayak gitu, Ibu Diana bisa ambil salah satu mungkin ya. Ya, yang sudah itu ya, yang kosong, yang sudah kosong ya. Ya. Maksudnya ini aku mau minta minum dari tadi haus, Ibu sini sudah. Ya. Maksudnya aku tuh haus dari tadi sini. Ngoceh belum minum. Mohon izin minum dulu ya. Yang di rumah saya minum dulu ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau air biasa kayak gini tuh pH-nya 7. Jadi sekarang kan dijual yang pH 8, 9. pH itu kan tingkat keasaman. Jadi kalau pH-nya 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu asam. Tubuh kalau asam kansernya naik. Kalau tubuh dibuat basah pH 8, 9 maka kansernya turun. Langkah ketiga, langkah keempat memang ada suplemen. Tapi kita melangkah berdasar Roh Kudus. Lalu saudara mulailah prosesnya. Dokter bilang, ketemu saya, siap kemoterapi. Lalu kita bilang, Pak, kalau boleh kita jangan kemoterapi dulu. Izinkan isi saya memperbaiki dirinya, saudara sekalian, sehingga situasinya lebih sehat. Dokter bilang, berapa lama? Sebulan, Pak. Jadi sebulan kita, Ibu atur makannya, atur minumnya, atur dirinya, saudara, bulan depan ya. Jadi tadi ya saya bilang tes normal 35 harusnya, angka normal, CA125. Waktu operasi angkanya 1900. Selesai operasi angkanya turun 60. Dokter bilang, oh ya wajar toh, habis penyakitnya diambil, tapi tetap kemoterapi. Ibu bilang, sebulan lagi nanti kami kembali. Ketika kembali, tes untuk ketiga kalinya, puji Tuhan,
Tadinya angka 35, sekarang keluar angka 20, saudara-saudara sekalian. Ketika lihat itu, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dokter bilang begini, wah ya kok bisa ya? Ya coba deh, lanjutkan saja gaya hidupmu. Dan saudara, sampai sebulan lalu kalau nggak salah ibu ke dokter, ya angkanya selalu di bawah 35, 12 bahkan 10, 8 kadang naik. Ini kemarin berapa? 7 ya, 7 sekian saudara, jadi di bawah 35. Itu artinya saudara dapat mujizat daripada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dengan ragu-ragu. Jadi sebulan lalu ketika ibu ke rumah sakit, ya, ibu ke rumah sakit, saudara-saudara sekalian, dokter bilang begini, aku kok penasaran, kamu kok nggak kemoterapi kok masih bisa sehat, kata dia gitu. Apa benar nih? Lalu gimana? Kemoterapi ya? Lalu dia bilang, jangan toh dok, saya ini kan dapat mujizat dari Tuhan ya. Dan ketika pulang, kita dapat pengertian dari lagu ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dan saya mau dengan sukacita mengatakan bahwa mujizat kesembuhan bukan punya seseorang, mujizat kesembuhan punya Anda semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, atasi sedih, atasi ketakutan. Yang penting firman-Nya kamu minta sama Tuhan. Tuhan, aku ini mau dipecat nih Tuhan, apa firman-Mu buat situasi ini? Kalau Tuhan bilang, kalau Tuhan bilang sama engkau, mungkin ya ada C ibu ya, oke. Kalau Tuhan bilang, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Mungkin Tuhan bilangnya, jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga pelihara. Saudara, kalau Tuhan kasih pesan itu, pegang firman Tuhan kuat-kuat dalam hidup Anda. Yang sukacita katakan amin. Hidup dalam damai sejahtera Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Anda akan lihat bagaimana Dia menolong Anda melewati semua masa dan masalah, dan Anda keluar sebagai pemenang dalam Tuhan. Sebab kuasa kebangkitan Yesus ada bagi Anda dan saya. Beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Dan yang paling akhir, saudara sekalian, yang paling akhir, kenapa Thomas hari itu tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Alkitab cerita, next. Karena dia, saudara, Anda dan saya tahu, next, dia tidak beriman kepada Tuhan. Yohanes 20 ayat 29, next. Ya, kata Yesus kepada Thomas bahwa karena engkau telah melihat, ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya nggak tahu kenapa ini kepotong ya, tapi mungkin bisa begitu, nggak apa-apa. Tapi yang penting firman Tuhannya jangan kepotong. Ya, firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari itu masalah Thomas adalah saudara, tidak beriman. Tidak beriman maka tidak percaya. Tidak beriman maka tidak percaya. Sampai dia kemudian mengajukan tantangan, kalau aku sampai nanti aku mencocokkan tangan di bekas lubang Yesus, baru aku percaya. Yesus datang, Yesus menggenapi permintaannya. Tapi Yesus bilang, seandainya saja kamu percaya walaupun tidak melihat, kamu tuh berbahagia. Tapi sayang kamu percaya setelah kamu melihat. Karena itu saudara sekalian, hari ini bagaimana kita perlu mengatasi masalah ini sehingga kita tidak terhalang mengalami kuasa Tuhan. Next, belajar bangun iman. Belajar bangun iman dengan cara bagaimana? Saya rasa ya, tekanan hari ini adalah terus percayai firman Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang sukacita katakan amin, saudara sekalian. Amin. Firman, mau firman lewat mimbar gereja bersama Pak Yonatan atau tamu yang lain lewat YouTube atau lewat apa, yang penting firman jangan hanya didengar tapi terus direnungkan, dipegang dan dilakukan. Dan yang terakhir, bagaimana membangun iman dengan memiliki pengalaman beriman bersama dengan Tuhan, ya. Pengalaman beriman, maksudnya apa? Seperti tadi, Tuhan kasih aku kesempatan menikmati mujizat-Mu. Tuhan tunjukkan lagi kuasa-Mu. Kasih saya pengalaman beriman. Ya, mungkin kalau saya tahu waktu saya nggak boleh terlalu panjang, ini sudah 45 menit lebih.
Saya segera akan mengakhiri, saudara, tapi saya mau dorong Anda demikian. Dalam tiap tahap hidup Anda terus belajar alami Tuhan. Ya, pengalaman saya dengan ibu yang terbaru adalah 2018 yang lalu, bahkan mungkin kemarin kita juga dapat berkat ya di Salatiga, kita dapat pengalaman iman lagi ya. Jadi di Salatiga, puji Tuhan, kami sekarang ada di lokasi sekitar 6.000 meter ya. Jadi gedung bisa dibangun buat 2.000 orang, tapi 2017 kita dapat mujizat lagi. Ada tanah tambahan di depan gereja 1.600 meter, saudara. Kita bisa bayar bukan kekuatan kita ya. Bahasa orang Jawa itu sampai mungkin menggeh sampai kesulitan. Saya percaya kok Pak Yonatan sama Ibu sama jemaat di tempat ini tentang gereja ini bisa diberkati oleh Tuhan. Alami saja. Masalahnya kan kita selalu membatasi Tuhan, tapi hari ini alami Tuhan. Kalau Tuhan bilang melangkah, berani melangkah sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini saatnya, jalan sama Tuhan. Maka Anda akan lihat bagaimana pengalaman iman terjadi dalam hidup kita lagi dan lagi, sehingga kita tidak terhalang mengalami mujizat kuasa kebangkitan Tuhan di hidup kita. Penutup, saudara, next, alami kuasa kebangkitan Yesus next dengan mengatasi semua penghalang. Yang pertama tadi, tidak paham firman. Yang kedua, kesedihan. Yang ketiga, ketakutan. Dan yang keempat, ketiadaan iman. Atasi semua penghalang. Maka saya bersyukur kasih tahu kepada jemaat, coba berdiri bersama akhiri pemberitaan firman Tuhan. Nada G nanti Ibu ya. Ya, berdiri dengan iman. Saya mau kasih tahu, kalau Anda atasi semua penghalang iman Anda, penghalang pengalaman kebangkitan Anda dengan Tuhan, saya mau beritahu dengan sukacita, mujizat Tuhan milik Anda di tempat ini. Yang sukacita katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi, sekali lagi yang bersukacita, sebab Dia hidup. Kita katakan, kamu katakan ya, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tidak gentar, ku tak gentar, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, jadi berarti Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Siapa umat Tuhan di tempat ini yang hari ini sedang mengalami bentuk-bentuk pergumulan, tapi Anda rindu mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Anda sedang berurusan dengan perkara tidak paham firman Tuhan, kesedihan dan ketakutan, bahkan mungkin ketiadaan iman. Hari ini Anda sedang minta kepada Tuhan, berikan aku firman-Mu khusus Tuhan untuk situasiku, agar aku tahu bagaimana aku berjalan dan melangkah dalam kehidupan ini. Kalau Engkau adalah orangnya di hadapan Tuhan, sementara semua orang menutup mata, angkat tanganmu kepada Dia, dan biar Engkau berharap banyak-banyak kepada Dia. Kita katakan, sebab Dia hidup,
kita berdoa bersama. Silakan mengangkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir kepada setiap tangan yang sedang diangkat dan ditadahkan ini. Kuasa kebangkitan Yesus adalah bagi semua orang yang percaya. Namun kami sadar bahwa penghalang ada di hidup kami. Tapi hari ini oleh karena firman-Mu Tuhan, tolong kami mengatasi semua penghalang, baik itu ketidakpahaman akan firman Tuhan, ketakutan ataupun kesedihan dalam hidup kami, dan juga tidak beriman. Sehingga pada hari ini dalam kasih karunia Tuhan, terimalah berkat kemenangan Tuhan di dalam setiap hidup Anda yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dengan sukacita karena kami tahu kasih karunia Tuhan ada buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan Ibu.